Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita membahas tentang materi mengenai risiko dan juga tingkat pengembalian, sekarang kita akan mempelajari mengenai cara perhitungan risikonya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang yang tadi risiko saham secara individual. Kalau kita hanya menilai salah satu saham saja, rumusnya itu seperti ini, di mana varians dari investasi pada saham I itu adalah jumlah dari setiap tahunnya eh, probabilitas pengembalian pada kondisi J atau kondisi tertentu dikalikan dengan tingkat pengembalian dari investasi pada saham I pada kondisi J dikurangi dengan expected return pada saham I dikuadratkan. Nah, atau ketika kita ingin mencari standar deviasinya, itu berarti kita mencarinya menggunakan akar. Nah, karena kan tadi kalau varians itu adalah standar deviasi kuadrat, berarti ketika kita ingin mencari standar deviasinya, kita harus menggunakan rumus akar. Nah, kita masuk ke dalam contoh kasusnya. Contoh kasus di sini, data probabilitas dari tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham ABC adalah sebagai berikut. Jadi dalam kondisi ekonomi yang baik, maka probabilitas returnnya sebesar probabilitasnya itu 30% untuk returnnya ada di 20%. Lalu untuk kondisi normal, kemungkinannya ada 40% akan terjadi 18% return. Dan dalam kondisi yang buruk, itu kondisi buruk terjadinya 30% kemungkinannya. Berarti return dari kondisi buruk tersebut ternyata hanya 15%. Nah, sekarang kita nilai berapakah besar resiko saham dari saham ABC ini, yaitu kita cari dulu pertama expected return-nya. Setelah cara mencari expected return itu adalah dikalikan probabilitasnya terhadap return-nya dengan masing-masing return dan masing-masing probability lalu dijumlahkan. Lalu kita dapat angkanya di 17,7%. Lalu setelah itu, setelah kita mendapatkan expected return-nya, kita cari variansnya. Jadi cara mencari varians adalah pertama probability-nya dalam kurung return dikurangi dengan expected return lalu dikuadratkan. Begitu juga untuk kondisi ekonomi yang normal dan kondisi ekonomi yang buruk. Lalu hasilnya dijumlahkan. Setelah hasilnya dijumlahkan dan kita dapat hasilnya, kita lalu mencari standar deviasinya dengan cara mengakarkan si variansnya. Maka didapatkanlah hasil 0,019519. Hal ini mengartikan bahwa standar deviasi atau resiko dari saham tersebut yaitu sebesar 1,952%. Nah, bagaimana ketika tidak diketahui probabilitas returnnya itu akan berapa pada berbagai kondisi ekonomi? Nah, ini adalah rumusnya. Hampir sama seperti yang tadi, namun dibagi dengan N. Nah, kita lihat untuk contohnya. Nah, dari data pengamatan dan tingkat pengembalian atas saham PT XYZ pada periode 1 itu adalah 16%, 2 adalah 18%, lalu pada tahun ketiga itu 20%, tahun keempat 17%, dan tahun selanjutnya adalah 21%. Nah, dari sini berarti kita dapat mengetahui bahwa data yang kita gunakan adalah data time series atau data historical dari 5 tahun ke belakang. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah besar resiko saham dari XYZ.
yaitu kita mencari dulu pertama expected return-nya dengan cara menambahkan semua return lalu dibagi dengan jumlah periodenya. Maka kita dapatkan hasil 18,4%. Lalu kita mencari variansnya dengan masing-masing kita kurangi dengan expected return-nya. Jadi setiap return pada periode pertama itu dikurangi dengan expected return, dikuadratkan. Lalu balik lagi ke return tahun kedua, dikurang dengan expected return, dikuadratkan. Dan selanjutnya, lalu hasilnya dijumlahkan, maka dapat 0,00172 dibagi dengan jumlah periode. Maka didapatkan hasil 0,000344. Jangan lupa ketika kita mau mencari standar deviasinya, berarti harus kita akarkan. Lalu didapatkan setelah diakarkan, hasilnya itu adalah 0,0185 yang mengartikan bahwa 1,85% adalah resiko dari saham XYZ. Nah, sekarang apabila Anda diminta untuk membandingkan kedua jenis saham, itu pilihlah saham dengan resiko yang memang dapat ditoleransi dengan Anda. Saya tidak akan mengatakan bahwa saham yang lebih kecil resikonya atau lebih besar resikonya itu lebih baik, karena balik lagi kepada yang tadi, profil resiko setiap orangnya itu berbeda-beda. Jadi silahkan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Nah, kita akan move kepada diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Diversifikasi merupakan sebuah cara berinvestasi dengan menanamkan modal pada berbagai jenis saham. Untuk apa? Harapannya jika terjadi penurunan pengembalian pada salah satu saham, itu dapat ditutupi oleh kenaikan pengembalian saham yang lainnya. Jadi apabila salah satu saham dari 5 saham yang kita pegang, salah satunya turun, kita masih mempunyai 4 yang tetap naik. Nah, lalu risiko portofolio atau risiko tadi kelompok itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal. Yang pertama adalah resiko dari masing-masing saham. Otomatis ketika dari portofolio tersebut, katakan tadi ada 5 saham, 5-5-nya memiliki resiko yang tinggi, berarti resiko portofolionya pun tentu akan tinggi. Lalu proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham. Jadi tadi harus dikalikan antara proporsi dengan resiko masing-masing saham. Ketika kita memproporsikan salah satu saham dengan resiko yang sangat tinggi, dengan proporsi yang sangat besar, maka otomatis resiko portofolionya pun akan besar. Lalu yang ketiga adalah covariance atau koefisien antar saham portofolio. Lalu yang keempat itu adalah jumlah saham yang membentuk portofolio. Berarti semakin besar jumlah saham yang membentuk portofolio, maka berarti akan semakin kecil resiko portofolionya karena semakin terdiversifikasi. Nah, berikut adalah beberapa jenis resiko berinvestasi, yaitu yang pertama adalah resiko bisnis. Ini adalah resiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan atau emiten. Ada juga resiko likuidasi berkaitan dengan kemampuan yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Jadi ada tuh namanya saham yang liquid dan saham yang tidak liquid. Apa bedanya? Kalau saham itu semakin liquid, berarti ketika kita ingin menjual saham tersebut kapan saja, pasti ada pembelinya atau mudah berarti saham tersebut diperjualbelikan. Nah, ketika kita memegang saham yang tidak liquid, berarti kita memiliki resiko saham tersebut sulit untuk dijual atau sulit untuk menemukan pembelinya. Nah, yang ketiga itu adalah risiko tingkat bunga atau interest rate risk. Itu adalah risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Ini kemarin sudah saya jelaskan pada bab tingkat bunga sebelum UTS. Nah, ini ada tugas untuk minggu depan. Silahkan dimasukkan ke dalam laporan.
Tugasnya adalah menjelaskan perbedaan risiko dan juga ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan yang akan kalian teliti. Misalkan kalian itu meneliti tentang perusahaan Indofood, silakan menurut kalian risiko apa saja dan ketidakpastian apa saja yang melekat pada berbagai industri yang kalian teliti dan spesifiknya terhadap perusahaan yang sedang kalian analisis. Nah, untuk ini silahkan dikerjakan. Ini juga untuk latihan soal. Oke, terima kasih untuk waktunya dan juga perhatiannya. Eh, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang saham dan juga valuasinya. Nah, sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.